Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Hajime mashite. Watashi no namae wa Hamid Chandra Wulandari desu. Watashi wa Gakusei desu. Hai minasan, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan kurikulum pendidikan yang ada di negara Jepang dan negara Indonesia. Selamat menyaksikan. Jepang memiliki reputasi sebagai negara dengan sumber daya manusia yang unggul, pekerja keras, dan disiplin. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang berperan dalam pembentukan karakter masyarakat Jepang. Kurikulum sekolah di Jepang mampu mencetak generasi siswa yang berprestasi dan bernilai budi pekerti luhur. Setiap negara tentunya memiliki sistem pendidikan versinya masing-masing, karena pendidikan merupakan program yang sangat penting dan tidak bisa disepelekan. Indonesia menempati peringkat ke-10 dari 14 negara berkembang. Pada belahan bumi di Asia, Jepang, Cina, dan Korea merupakan negara yang paling unggul, termaksud dalam dunia pendidikannya. Dalam pembahasan kali ini, mari kita bahas tentang perbedaan kurikulum yang ada di negara Indonesia dan negara Jepang. Perbedaan kurikulum pendidikan di negara Jepang dan Indonesia. Kurikulum pendidikan di negara Jepang memiliki 3 aspek, sedangkan di negara Indonesia kurikulum pendidikannya memiliki 4 aspek. Kurikulum sekolah di Jepang meliputi 3 aspek, yaitu subjek atau kamoku, moral education atau doto kukoyouki, dan ekstrakurikuler. Subjek atau mata pelajaran terdiri dari mata pelajaran wajib di SD dan mata pelajaran wajib dan pilihan di SMP dan SMA. Pendidikan moral bukan berupa mata pelajaran khusus seperti di Indonesia, tetapi berupa konseling selama 1 jam pelajaran dalam seminggu yang dilakukan oleh guru wali kelas masing-masing. Tidak ada penilaian atau nilai rapot untuk mata pelajaran ini. Ekstrakurikuler berupa kegiatan olahraga, seni, kegiatan OSIS atau event sekolah. Sementara di Indonesia, dengan kurikulum 2013-nya memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan aspek perilaku. Aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Di dalam struktur kurikulum ini, jenjang SD memiliki bobot pengetahuan sebesar 20% dan 80% aspek karakter. Jenjang SMP memiliki bobot pengetahuan 40% dan 60% aspek karakter. Dan jenjang SMA memiliki bobot pengetahuan 80% dan 20% aspek karakter. Aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian, teman sejawat dalam sebuah lembaran nilai, dan oleh diri sendiri. Pendidikan PAUD di negara Jepang melatih anak untuk dapat bersosialisasi dan bermain dengan sesamanya. Sedangkan di negara Indonesia, pendidikan PAUD melatih anak untuk dapat membaca serta menulis. Anak-anak Jepang yang berada di PAUD tidak pernah diajari menulis dan membaca, apalagi harus menghafal hal-hal yang tidak perlu. Anak-anak PAUD di Jepang waktunya diisi penuh dengan kegiatan bermain dan bersosialisasi sesama mereka. Pemerintah Jepang memandang bahwa pembangunan karakter anak harus dilakukan pada saat usia Golden Age. Anak-anak harus diajari untuk saling mengenal sesama mereka dan saling membantu. Sementara di Indonesia,
Anak-anak di PAUD diajari untuk harus bisa menulis dan membaca. Kondisi ini juga disebabkan oleh sistem penerimaan pada jenjang pendidikan berikutnya, yaitu sekolah dasar, yang mensyaratkan anak-anak harus mampu menulis dan membaca. Di tingkat 1 dan 2 SD di Jepang, siswa belajar mata pelajaran kebiasaan hidup. Sedangkan di SD Indonesia, tingkat 1 dan 2 lebih mengenalkan tentang pelajaran IPA dan IPS. Sifat dan karakteristik kurikulum SD di Jepang hampir sama dengan kurikulum SD di Indonesia. Hanya yang membedakannya adalah pada mata pelajaran kebiasaan hidup yang umumnya diajarkan di kelas 1 dan 2 SD di Jepang. Tujuan utama diajarkan mata pelajaran ini adalah untuk mengenalkan dan membiasakan anak-anak pada pola hidup mandiri. Daripada mengajarkan mata pelajaran IPA dan IPS, Jepang lebih memilih memperkenalkan tata cara kehidupan sehari-hari kepada anak-anak yang baru lulus dari tingkat TK, yang lebih memfokuskan kegiatan bermain daripada belajar di dalam kelasnya. Di Jepang, usia minimal untuk masuk SD adalah 6 tahun. Sedangkan di Indonesia, usia minimal untuk masuk SD adalah 7 tahun. Anak-anak di Jepang akan masuk sekolah dasar pada usia 6 tahun, sehingga kelas-kelas di sekolah dasar akan dibagi sesuai dengan usia mereka. Hal ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apabila ada orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya padahal usia anak telah 6 tahun, maka akan dikenakan sanksi. Sedangkan di Indonesia, wajib belajar dimulai pada usia 7 tahun. Sama seperti di Jepang, hal ini pun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Jepang, adanya wajib tes IQ di kelas 4 dan 6 SD untuk mengetahui kemampuan siswa. Sedangkan di Indonesia, menggunakan nilai-nilai ujian untuk mengetahui kemampuan siswanya. Di Jepang, pendidikan dasar tidak mengenal ujian kenaikan kelas. Tetapi, siswa yang telah menyelesaikan proses belajar di kelas 1 secara otomatis akan naik ke kelas 2. Demikian seterusnya. Ujian akhir juga tidak ada, karena SD dan SMP masih termaksud kelompok compulsory education. Sehingga, siswa yang telah menyelesaikan studinya di tingkat SD dapat langsung mendaftar ke SMP. Selanjutnya, siswa lulusan SMP dapat memilih SMA yang diminatinya. Tetapi, kali ini mereka harus mengikuti ujian masuk SMA yang bersifat standar. Artinya, soal ujian dibuat oleh Educational Board. Sementara di Indonesia, adanya ujian akhir menentukan kelulusan siswa SD, SMP, dan SMA. Tetapi, ujian ini juga bukan satu-satunya acuan untuk menentukan kelulusan, namun juga ditentukan oleh nilai rapot dan ujian-ujian lainnya. Untuk menentukan naik kelas atau tidaknya, siswa di Indonesia melaksanakan ujian kenaikan kelas yang dilakukan setiap tahun pada setiap jenjang pendidikan. Di Jepang, pelajaran olahraga menjadi mata pelajaran yang memiliki jumlah jam banyak. Sedangkan di Indonesia, pelajaran olahraga sering dianaktirikan daripada pelajaran yang lainnya. Di Indonesia, jam pelajaran olahraga untuk semua kelas di SD adalah 2 jam per minggu. Jumlah jam pelajaran ini bahkan sama untuk SMP dan SMA. Bisa dikatakan, olahraga adalah pelajaran pelengkap saja. Sementara di Jepang, jam pelajaran olahraga di SD akan semakin meningkat untuk setiap jenjang kelas dan sekolah. Dalam sebuah penelitian disampaikan bahwa otak akan bekerja dengan cepat dan baik jika tubuh sering dipakai. Sehingga kebanyakan anak-anak berprestasi di Jepang lahir karena mereka mempunyai kebebasan dan waktu yang lebih banyak menggerakkan badannya.
Jam pelajaran olahraga di SD Jepang tidak sekedar jam yang diadakan seadanya, tetapi benar-benar merupakan jam pelajaran yang dianggap penting untuk menunjang kerja otak anak yang menghasilkan kemampuan akademiknya. Di Jepang, tidak ada ujian akhir atau ujian kenaikan kelas pada tingkat SD dan SMP. Sedangkan di Indonesia, masih terdapat ujian akhir atau ujian kenaikan kelas pada tingkat SD dan SMP. Di Jepang, pendidikan dasar tidak mengenal ujian kenaikan kelas. Tetapi, siswa yang telah menyelesaikan proses belajar di kelas 1 secara otomatis akan naik ke kelas 2. Demikian seterusnya. Ujian akhir juga tidak ada, karena SD dan SMP masih termaksud kelompok compulsory education. Sehingga, siswa yang telah menyelesaikan studinya di tingkat SD dapat langsung mendaftar ke SMP. Selanjutnya, siswa lulusan SMP dapat memilih SMA yang diminatinya. Tetapi, kali ini mereka harus mengikuti ujian masuk SMA yang bersifat standar. Artinya, soal ujian dibuat oleh Educational Board. Minasan, mungkin sekian saja video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.